You have for takeaway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Welmi. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Bubble Blower Painting terhadap kemampuan bercerita anak usia 4-5 tahun di RA Nurul Arafah tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan bagian bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Beberapa masalah yang dialami dengan kemampuan bercerita anak diantaranya yaitu: 1. Terdapat beberapa anak yang masih pasif dalam kegiatan bercakap-cakap. Yang kedua, kurangnya minat anak dalam kata. Yang ketiga, kurangnya kemampuan anak dalam bercerita. Dari ketiga masalah di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan adalah kurangnya kemampuan anak dalam membaca cerita. Penyebab dari masalah tersebut adalah kemungkinan metode yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran kurang tepat. Masalah kurangnya kemampuan anak dalam bercerita dapat diupayakan dengan menggunakan pengenalan teknik bubble blower painting yang disesuaikan dengan tema. Yang kedua, perumusan masalah. Adapun perumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh bubble blower painting terhadap kemampuan bercerita anak usia 4-5 tahun di RA Nurul Arafah tahun ajaran 2020-2021. Dan selanjutnya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh bubble blower painting terhadap kemampuan bercerita anak usia 4-5 tahun di RA Nurul Arafah. Baiklah, yang kedua bagian bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, kerangka teoritis. 1. Pengertian bercerita. Rahayum mengatakan bercerita merupakan kegiatan untuk menyampaikan keadaan, gambaran tentang suatu kejadian yang telah dialami. Yang kedua, tujuan bercerita. Musfiro menyatakan tujuan dari bercerita ada dua, yaitu agar anak mampu mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang disampaikan guru atau orang tua. Yang kedua, anak dapat bertanya tentang cerita yang diceritakan guru. Adapun fungsi bercerita, menurut Tampu Bolon, bercerita kepada anak memainkan peran penting dalam menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca, tetapi juga dalam mengembangkan kemampuan berbahasa dan pikiran anak. Yang selanjutnya, penelitian relevan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yudiana Damayanti 2016 Universitas Negeri Malang yang berjudul Penerapan Teknik Bubble Blower Painting untuk Meningkatkan Kemampuan Mengenal Warna Anak Kelompok A2 TK Kartika 42 Malang. Sedangkan penelitian saya berjudul Pengaruh Bubble Blower Painting terhadap Kemampuan Bercerita Anak Usia 4-5 tahun di RA Nurul Arafah. Pengajuan hipotesisnya, tidak terdapat pengaruh bubble blower painting terhadap kemampuan bercerita anak usia 4-5 tahun di RA Nurul Arafah. Baiklah, yang selanjutnya bagian bab 3 metode penelitian. Lokasi dan waktu. Lokasinya RA Nurul Arafah, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Pertiwi, Desa Pertiwi Julu. Waktunya semester genap di tahun pelajaran 2020-2021. Desain penelitiannya, saya menggunakan pre-eksperimental. Dengan desain ini penelitian terdiri dari satu kelas dibagi menjadi dua kelompok. Setengah kelompok pertama disebut kelas eksperimen karena menerima perlakuan, sedangkan setengah kelompok selanjutnya. Populasi dan sampel.
Populasinya semua anak usia 4-5 tahun di RA Nurul Arofah, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Pertibi, Desa Pertibi Julu, yang terdiri dari satu kelas, yaitu kelas A, sehingga jumlah keseluruhan anak kelas A berjumlah 15 anak. Sampelnya teknik boring atau total sampling, yaitu teknik dengan mengambil seluruh anggota populasi menjadi sampel penelitian. Sampel penelitian ini adalah anak usia 4-5 tahun sebanyak satu kelas A. Jumlah laki-laki 5 orang dan anak perempuan 10 orang. Seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan observasi. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan guru secara langsung dan alamiah untuk mendapatkan data atau informasi tentang perkembangan dan permasalahan anak dalam berbagai situasi dan kegiatan yang dilakukan. Observasi dapat dilakukan dengan cara mengamati berbagai perilaku atau perubahan yang terjadi yang ditunjukkan anak selama kurun waktu tertentu. Hal yang paling penting dalam melakukan penelitian terhadap anak adalah melakukan observasi. Teknik analisis data yang pertama, uji normalitas. Uji T digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Jika kedua data berjenis interval atau rasio, dapat menggunakan uji analisis varians. Yang kedua uji homogenitas. Yang ketiga uji analisis varians. Analisis varians digunakan untuk menguji hipotesis komparatif jika dua atau lebih sampel data berjenis interval, berdistribusi normal, bervarians homogen, dan tergolong parametrik. Demikianlah hasil presentasi video proposal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.